Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rita Aryana Nurhasana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistematika Tumbuhan, tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fadia Harisatu Nazila, NIM 2208086051, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Arif Nurfadli dan Salma Anissa Rahmawati yang akan menjelaskan materi mengenai morfologi tumbuhan batang. Langsung saja, selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Batang merupakan bagian yang sangat penting dari tumbuh-tumbuhan, dan berdasarkan letak dan posisi batang, batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Kemudian fungsi batang, 1. Mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun dan sebaliknya. 2. Menopang bagian tanaman di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. 3. Pada beberapa tumbuhan, batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan unsur hara. Batang mempunyai sifat-sifat antara lain umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau bentuk lain, tapi selalu bersifat aktinomorf, yaitu dapat dengan sejumlah bidang dibagi menjadi 2 yang setangkup. Kemudian terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada buku-buku ini terdapat daun yang disebut nodus. Biasanya tumbuh ke atas, yaitu menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrop atau heliotrop. Selalu bertambah panjang di ujungnya. Karena itu, batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang berumur pendek seperti rumput dan batang saat masih muda. Kemudian tugas-tugas batang. 1. Mendukung bagian tumbuhan di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. 2. Memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian dalam ruang. Bidang asimilasi di sini yaitu tempat untuk mengantarkan hasil fotosintesis pada bagian tumbuhan yang membutuhkan. Yang ketiga, jalan pengangkut air, zat makanan, dan hasil asimilasi dari bawah ke atas atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Yang keempat, tempat pengumpulan zat makanan. Jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang dibedakan menjadi 2, tumbuhan tidak berbatang dan tumbuhan yang jelas berbatang. Tumbuhan tidak berbatang bernama lain Planta acaulis. Tumbuhan tersebut memiliki batang, hanya saja tidak tampak karena memiliki batang yang pendek, sehingga semua daunnya seakan keluar dari bagian atas akarnya dan tersusun rapat satu sama lain. Beberapa dari tumbuhan jenis ini, batang akan terlihat nyata pada waktu berbunga. Contohnya saja, lobak dengan nama lainnya Raphanus sativus, lidah buaya, aloe vera, jenis-jenis lidah mertua, nama lainnya Sansevieria sp, sawi putih dengan nama lain Brassica chinensis. Kemudian adalah tumbuhan yang jelas berbatang. Batang tumbuhan ini dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Batang basah bernama lain herbaceous, yaitu batang yang lunak dan berair. Contohnya saja bayam bernama lain Amaratus spinosus L dan krokot. 2. Batang berkayu, yaitu batang yang biasa keras dan kuat. Misalnya, sebagian besar dari batang ini
berkayu, contohnya pohon-pohon dan semak-semak. Bisa dilihat dari gambar ada pohon mangga dengan nama lain Mangifera indica L. 3. Batang rumput dengan nama lain Chalmus, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan berongga, misalnya pada padi. 4. Batang mendom atau nama lainnya adalah Calamus, seperti batang rumput tapi mempunyai ruas-ruas lebih panjang, misalnya pada mendom, ulingi, dan teki. Selanjutnya yaitu bentuk batang. Tumbuhan biji belah atau dikotil memiliki batang yang bagian bawahnya lebih besar dan semakin mengecil ke ujung. Sedangkan pada tumbuhan monokotil mempunyai batang yang besarnya tidak berubah dari pangkal sampai ke ujung. Selanjutnya yaitu pembagian batang berdasarkan penampang melintang. Yang pertama yaitu bulat atau teres, misalnya pada tumbuhan bambu dan kelapa. Yang kedua yaitu pembagian batang berdasarkan penampang melintang, yaitu bersegi. Yang pertama yaitu bangun segitiga atau triangularis, contohnya yaitu batang teki. Dan segi empat atau quadrangularis, contohnya batang markisa dan batang iler. Selanjutnya yaitu pipih. Batang pipih ini menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Batang yang sedemikian dinamakan Phylocladia dan Cladodia. Contoh dari tumbuhan Phylocladia yaitu jakang, dan contoh tumbuhan Cladodia yaitu kaktus. Inti biji merupakan semua bagian biji yang Selanjutnya yaitu pembagian batang berdasarkan penampang melintang. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu licin, misalnya batang jagung. Berusuk, contohnya tumbuhan iler. Beralur, jika membujur batang terdapat alur-alur jelas seperti pada Cereus peruvianus. Yang selanjutnya yaitu bersayap. Biasanya pada batang yang bersegi, pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, misalnya pada ubi dan markisa. Selanjutnya yaitu pembagian batang berdasarkan permukaan batang. Yang pertama adalah berambut atau pilosus, contohnya adalah tumbuhan tembakau. Yang kedua adalah berduri atau spinosus, contohnya adalah tumbuhan mawar. Yang ketiga adalah memperlihatkan bekas daun, contohnya adalah pepaya. Yang keempat memperlihatkan bekas daun penumau, contohnya nangka dan keluwe. Yang kelima memperlihatkan banyak entisal, contohnya sengon. Dan yang keenam adalah keadaan lain, contohnya lepasnya kerak atau kulit mati pada jambu biji. Selanjutnya adalah arah tumbuh batang. Batang mempunyai arah yang beragam, seperti tegak lurus, contohnya adalah pepaya, nama latinnya Carica papaya. Kemudian arah menggantung, contohnya yaitu batang anggrek, Orchidaceae. Terus arah berbaring, contohnya batang semangka, Citrus vulgaris Charat. Dan menjalar atau merayap, contohnya yaitu batang ubi jalar dengan nama latin Ipomoea batata spoya. Selain itu ada arah-arah yang lainnya seperti arah sorong ke atas, contohnya kacang tanah. Yang kedua arah mengangguk, contohnya bunga matahari. Yang ketiga arah memanjat, contohnya batang semangka. Dan yang terakhir adalah membelit, contohnya batang ubi. Selanjutnya ada macam cara percabangan pada batang, yaitu ada 3. Yang pertama monopodial. Monopodial yaitu batang pokok yang selalu tampak jelas, misalnya pohon cemara.
Yang kedua yaitu simpodial, yaitu batang pokok yang sulit ditentukan, misalnya pada sawo manila. Yang ketiga yaitu percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu batang menjadi dua cabang yang sama besarnya, misalnya paku andam. Jelaskan cara percabangan pada batang. Sekarang adalah cabang yang ada pada batang. Ada 4 macam cabang pada batang. Yang pertama yaitu geragi atau flagellum stolo, yaitu cabang kecil yang panjang tumbuh merayap di atas daun kaki kuda maupun di bawah tanah kentang. Yang kedua wiwilan atau Virga singularis, merupakan cabang dengan ruas panjang dan tumbuh cepat, misalnya kopi. Yang ketiga yaitu sirum panjang atau virga, merupakan cabang pendukung daun dan berruas cukup panjang. Dan yang terakhir yaitu sirum pendek, merupakan cabang yang berruas pendek. Kemudian ada pula arah tumbuh pada cabang dibagi menjadi 5. Yang pertama arah tegak, yaitu sudut antara batang dan cabang amat kecil, misalnya yaitu batang wiwitan pada kopi. Yang kedua arah condong ke atas, merupakan batang pokok yang membentuk sudut kurang lebih 45, misalnya pada batang pohon cemara. Yang ketiga yaitu arah mendatar, cabang berbatang pokok dengan sudut kurang lebih 90, misalnya pada batang pohon randu. Kemudian yang keempat, terkulai. Arah terkulai merupakan pangkal yang mendatar tapi ujungnya melengkung ke bawah, misalnya kopi robusta. Dan yang terakhir yaitu arah menggantung. Arah menggantung merupakan cabang tumbuh yang ke bawah, misalnya pada cabang tertentu pada salix. Adalah umur pada batang. Batang mempunyai umur yang sangat terbatas, ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Maka tumbuhan seringkali dibedakan menurut panjang atau pendeknya umur, yaitu dalam tumbuhan anual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek. Tumbuhan tersebut umurnya kurang dari 1 tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai 1 tahun, misalnya pada tanaman jagung dengan nama latin Zeamyth. Yang kedua yaitu tumbuhan bilenial, tumbuhan yang untuk hidupnya mulai tumbuh sampai menghasilkan biji atau keturunan baru memerlukan waktu 2 tahun, misalnya pada tanaman biet. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan menahun dan tumbuhan keras, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai bertahun-tahun belum juga mati. Bahkan ada yang mencapai ratusan tahun, misalnya pada tanaman empon-empon dengan nama latin Zingiberaceae. Penjelasan yang sudah disampaikan tadi mengenai morfologi tumbuhan batang, dapat disimpulkan bahwa batang atau dengan nama latin caulis merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting yang berada di atas permukaan tanah. Batang ini disebut juga sumbu tumbuhan. Batang mempunyai peran penting bagi tumbuhan seperti mendukung bagian pada tumbuhan. Batang memiliki cabang, jenis, permukaan, dan arah yang berbeda-beda. Batang juga mempunyai umur, ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.